Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Sabtu, 30 Juli 2022. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Bersama saya, Meisa Desirait, inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Kota Depok tak hanya terkenal sebagai kota belimbing, tetapi juga beragam kuliner yang lezat. Setiap sudut kota ini menawarkan menu kuliner yang menggoda lidah untuk dicoba. Salah satu tempat kuliner yang harus dicoba saat berada di Kota Depok adalah Warung Sambal Dadakan Sawangan. Berlokasi di Jalan Raya Muhtar nomor 14 Bojongasari Lama, Depok, warung makan ini menawarkan beragam menu yang gurih dan lezat. Untuk mengetahui bagaimana sensasi mencicipi ayam kampung di warung sambal dadakan Sawangan ini, kita sudah terhubung dengan Hieronimus Rama, wartawan Warta Kota yang akan menyampaikan laporannya. Silahkan rekan Rama. Baik, Mei dan Tribuners, akhir pekan apalagi di hari libur ini merupakan waktu yang terbaik untuk jalan-jalan, dan salah satu yang bisa dilakukan di akhir pekan seperti ini adalah wisata kuliner. Nah, bagi Anda yang sedang berada di Kota Depok atau melintasi Kota Depok, Anda bisa mencoba mencicipi lezatnya ayam kampung di warung sambal dadakan di Jalan Raya Muhtar, Bojongsari, Kota Depok. Nah, apa yang menarik dari tempat makan ini adalah sebenarnya sambalnya yang sangat pedas, sehingga pengunjung selalu ingin untuk datang dan menikmati lezatnya berbagai menu yang ada di sini. Nah, untuk menunya sendiri ada banyak yang ditawarkan di warung sambal Sawangan ini, sambal dadakan. Nah, itu ada bebek goreng, ada ayam goreng, ada juga burung puyuh. Dan yang terbaru ada menu ayam bakar dan juga peda oseng pete dan peda oseng jengkol. Nah, di sini Anda bisa membawa keluarga ataupun teman karena tempat ini cukup luas, bisa menampung kurang lebih 50-60 orang. Ada tempat makan yang berbentuk meja dan kursi ataupun bisa lesehan sehingga terlihat lebih santai. Jadi bagi Anda yang ingin menikmati bagaimana pedasnya sambal di warung sambal dadakan Sawangan, Anda bisa datang ke sini karena tempat makan ini beroperasi dari pukul 10 hingga pukul 8 malam, 10 pagi hingga 8 malam. Dan selain di Jalan Raya Bojongsari, tempat makan ini juga ada di dekat pertigaan lampu merah Bojongsari dan juga di pertigaan Gaplek di Pondok Cabe, Jakarta Selatan. Nah, demikian informasi dari kami di Depok, Mei. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Hieronimus Rama atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan staf pelayan sambal dadakan Sawangan. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat sore. Ini dengan siapa aja? Aku Cherry. Terus? Saya Rian. Ini? Saya Henry. Bule. Oh, ini. Ini staf di sambal dadakan ya? Iya. Oke. Nah, ini pedas melejit. Nah, ini sambal dadakan ini sejak kapan nih berdiri di sini? Udah 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Berarti dari tahun 2017 ya? Ya, 2017. Oke. Kenapa disebut sambal dadakan? Sambal dadakan kan sambalnya itu dadakan Mas buatnya. Oh, buatnya dadakan. Iya, sambalnya itu buatnya dadakan. Nilai jualnya di situ ya, sambalnya ya? Jadi enak, pedas, segar. Segar, pedas, makanya disebut pedas melejit. Iya. Oke. Nah, kalau di sini menunya apa aja? Menunya yang favorit itu di sini ada bebek, burung, ayam kampung, tumis gege, tumis kangkung, oseng pete, dan lain-lainnya.
Itu sayurannya ya? Ada menu baru. Apa menu barunya? Peda oseng pete, peda oseng jengkol. Sama ayam bakarnya. Ayam bakar? Oke. Nah, kalau ini harganya kisaran berapa? Kalau harganya, yang untuk apa dulu nih? Kalau ayam Ayam kampung itu 27. 27. 27. Terus Kalau jengkol oseng 20.000, jengkol oseng pete 24. Kalau jengkol oseng 20 ya. Kalau burung 30, bebek 30. kalau tahu tempe? Tahu tempe tahunya 4.000. Enak banget tahunya. Tempenya juga segitu. Ada nasi liwetnya loh, enak banget. Oke. Nah, kalau minumannya apa saja yang tersedia? Ada es jeruk, es teh manis. Terus kalau di cabangnya ada es kacang merah, enak banget. Cabangnya di mana? Cabangnya ada di Gaplek ya, Gaplek. Sebelum flyover. Terus sama yang di sini, yang lampu merah, Bojongsari juga nggak jauh. Bojongsari. Berarti ini pusatnya? Ya, yang pertama kali di sini. Oh ya, pertama di sini kan. Terus cabangnya di lampu merah Bojongsari sama Ya, di Gaplek. Gaplek. Sejumlah tokoh hadir dalam acara Kirap Pusaka Dalem saat peringatan Malam Satu Suro di Pura Mangkunegaran Solo pada Jumat 29 Juli. Tokoh yang hadir di antaranya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ketiga tokoh tersebut tampak gagah dengan menggunakan beskap berwarna hitam, lengkap dengan belangkonnya. Baik Ganjar maupun Gibran datang sebelum kirap berlangsung. Mereka pun mengikuti prosesi Topo Bisu dengan mengelilingi Pura Mangkunegaran yang menempuh waktu selama kurang lebih 45 menit. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, ada Septiana yang akan menyampaikan laporannya. Silakan rekan Septiana. Ya, baik Mei, selamat siang Tribuners. Pada hari Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022 semalam, Pura Mangkunegaran kembali menggelar kirap pusaka keraton, pusaka Pura Mangkunegaran yang dimulai pada pukul 7 malam kemarin. Acara kirap pusaka tersebut digunakan untuk mengkirap 4 pusaka yang ada di Pura Mangkunegaran, yakni 3 tombak dan 1 joli. Kirap tersebut diikuti oleh 1.000 lebih abdi dalam, serta juga banyak masyarakat hadir di malam tersebut. Kirap dipimpin langsung oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegaran 10 Bre Cokro Utomo Jiwo Wirasujiwo, yang ini merupakan dia memimpin pertama kali kirap pada perayaan peringatan Satu Suro setelah dilantik naik tahta beberapa waktu yang lalu. Kirap dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, dilepas langsung oleh Kanjeng Gusti Bre, dan kemudian kirap dilakukan dengan mengelilingi Pura Mangkunegaran sebanyak 1 kali dengan membawa pusaka yang telah dilepas Kanjeng Gusti Bre tersebut. Dalam pusaka kirap tersebut, saat berkeliling Pura Mangkunegaran dilakukan prosesi Topo Bisu, yakni berdiam diri sebagai bentuk introspeksi diri kesalahan-kesalahan tahun yang lalu, sehingga pada tahun yang baru ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian setelah kirap selesai selama kurang lebih 45 menit, rombongan kembali ke dalam Pura Mangkunegaran, dan di situ terlihat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, serta Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso, dan juga nampak juga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang menghadiri peringatan Satu Suro tersebut, di mana diketahui Ganjar Pranowo beserta Gibran
diketahui ikut dalam prosesi Topo Bisu tersebut, dan setelah acara Gibran mengatakan baru pertama kali mengikuti prosesi Topo Bisu yang digelar Puro Mangkunegaran tersebut. Secara keseluruhan kirap berjalan normal dan tertib, dan masyarakat yang datang pun juga tertib, sehingga pelaksanaan peringatan malam 1 Suro tersebut berlangsung khidmat. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Septiana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya di Lampung Tribuners. Warung Basian atau Warung Serba Indonesia merupakan restoran keluarga yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandar Lampung. Sesuai dengan namanya, Warung Basian menjajakan kuliner khas daerah Nusantara Indonesia. Selain itu, Warung Basian mengangkat nuansa bangunan layaknya restoran terkenal di Bali. Untuk mengetahui bagaimana menikmati nuansa Bali di Warung Basian, kita sudah terhubung dengan Agustina Suryati, wartawan Tribun Lampung. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 2022 yang jatuh pada 1 Muharram 1444 Hijriah, ribuan masyarakat Kota Manado menggelar pawai obor pada Jumat 29 Juli. Pawai obor ini diikuti oleh berbagai masyarakat Muslim yang ada di Kota Manado, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Setiap orang memegang satu buah obor panjang berjalan bersama-sama melewati jembatan Soekarno. Untuk mengetahui bagaimana kemeriahan pawai obor menyambut Tahun Baru Islam di Manado, kita sudah terhubung dengan Ferdi Guhukuku yang akan menyampaikan laporannya. Silakan rekan Ferdi. Oke, selamat sore Tribuners dan juga rekan Mei yang ada di studio. Seperti yang rekan Mei sampaikan bahwa tadi malam ribuan masyarakat Kota Manado, secara khususnya umat Muslim, merayakan atau menyambut Tahun Baru Islam yang akan jatuh pada 1 Muharram 1444 Hijriah. Nah, Tribuners, banyak masyarakat yang datang tadi malam, bahkan peserta ini mulai start untuk pawai obor itu dari lapangan Sparta Tikala, terus melewati Polresta Manado, dan juga seperti yang terlihat di video di layar kaca Anda, Tribuners, ini melewati jembatan Soekarno menuju ke Tuminting. Nah, Tribuners, kegiatan ini diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, bapak-bapak, bahkan kaum muda, bahkan juga masyarakat yang datang. Ini di samping kiri kanan jalan ini full, penuh dengan warga, dan mereka datang untuk menyaksikan secara langsung. Nah, beberapa warga ketika diwawancarai, mereka menyatakan mereka senang dengan kegiatan ini karena mengingat sudah 3 tahun lebih kegiatan pawai obor ini tidak dilakukan karena mengingat masih sementara COVID-19, jadi baru dilaksanakan kembali pada tahun ini di 2022 ini, dan juga Tribuners sempat terjadi kemacetan panjang ketika pawai obor ini karena mengingat yang mengikuti kegiatan ini bukan hanya ratusan tetapi ribuan masyarakat, belum juga yang datang masyarakat yang tidak mengikuti, mereka hanya datang untuk menyaksikan saja juga banyak. Jadi terjadi kemacetan sekitar 1 jam, tetapi arus lalu lintas kembali kondusif ketika kepolisian dari Polresta Manado datang untuk mengatur arus lalu lintas. Bahkan ada masyarakat yang meminta secara khusus kepada pemerintah Kota Manado, dalam hal ini Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, untuk juga selalu mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini dalam hal
memberikan dukungan tentang pengamanan kepolisian harus ada, karena mengingat sempat terjadi kemacetan sebelum itu. Kenapa sampai terjadi kemacetan? Karena sebelum itu maksud saya polisi belum ada di tempat kejadian. Jadi kemacetan itu sudah 1 jam kira-kira baru polisi bisa datang. Dan kedua juga permintaan dari masyarakat, lo boleh juga dari tim medis harus ada, karena mengingat kegiatan ini diikuti juga oleh anak-anak, jangan sampai ada yang pingsan di jalan karena saling berdesak-desakan. Jadi masyarakat juga meminta pemerintah juga ke depan untuk menyediakan tim medis, ya ambulans dan sebagainya, tenaga medis dalam hal ini supaya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa diatasi. Nah, kegiatan ini berjalan dengan baik dan kumpul di Tuminting sampai selesainya kegiatan ini berjalan dengan baik dan masyarakat kembali ke rumah mereka masing-masing. Itu laporan saya, rekan Mei, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Ferdi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ajang Purified Kawanua Auto Modified 2022 menghentak para pecinta mobil modifikasi di Provinsi Sulawesi Utara. Sebanyak 37 mobil karya modifikasi bersaing menjadi yang terbaik. Lomba sekaligus pameran hasil karya modifikasi mobil ini dihelat di Atrium K-Walk Kota Manado pada Jumat 29 Juli hingga Sabtu 30 Juli. Ada 79 kategori yang dilombakan termasuk The King dan King Nomine. Untuk mengetahui bagaimana keseruan ajang Purified Kawanua Auto Modified 2022 ini, Rio Nur dari Tribun Manado akan menyampaikan laporan selengkapnya. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Mei. Jadi Purified modifikasi merupakan ajang modifikasi mobil yang mempertandingkan sekitar 37 peserta, 37 mobil yang dilombakan sekaligus dipamerkan di Atrium K-Walk Jalan Amaramis Kota Manado, di mana ajang ini para pecinta modifikasi mobil menampilkan karya-karya modifikasi mereka untuk mencari yang terbaik dari kategori lomba yang akan dinilai juri, di mana di sini ada 79 kategori, di mana yang paling bergengsi adalah kategori The King, artinya merupakan modifikasi terbaik yang berhasil dimenangkan dari ajang ini. Jadi para juri di sini menilai 5 sektor untuk lomba modifikasi ini, misalnya bagian interior, bagian eksterior, bagian mesin, bagian kaki-kaki mobil, dan audio. Ini di mana ada kategori yang ditampilkan dinilai dalam ajang ini. Ajang ini kebanyakan diikuti oleh para kaula muda, para penggila otomotif khusus modifikasi. Namun ternyata ada salah satu peserta yang khusus yang juga ikut, Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap, mengikut sertakan mobil off-road miliknya, sebuah Jeep Rubicon yang sudah dimodifikasi, memang style off-road, bagian interior, bagian kaki-kaki mobil sudah dimodifikasi, bahkan mobil ini menempati panggung utama di ajang ini, di mana mobil berwarna hitam ini cukup menarik minat orang untuk menjadikannya latar foto selfie. Memang mobil ini tampil cukup garang, sehingga menjadi pusat perhatian dari perhatian. Namun banyak juga mobil-mobil lain yang dimodifikasi sesuai selera para penikmat, penggila otomotif modifikasi, di mana semisal ada style yang street racing, ada style yang ekstrim, bahkan ada yang style seperti Bupati James Sumendap, style off-road, di mana semuanya ditampilkan sesuai kreasi masing-masing. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, di mana penilaiannya sudah dilakukan sejak Jumat, terus dilakukan hingga Sabtu hari ini, di mana
memang cukup antusias masyarakat yang datang menonton, termasuk antusiasme para pecinta otomotif untuk ikut dalam lomba modifikasi mobil ini. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Riono atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di live Tribun Travel Update. Apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena Terima kasih Anda masih menyaksikan live Tribun Travel Update. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka sejak dulu, di mana setiap perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram selalu dirayakan secara meriah, seperti suasana Lebaran Idul Fitri, di mana seluruh pintu rumah masyarakat Kampung Kenanga terbuka lebar untuk menerima dan menyambut kedatangan keluarga jauh, sanak saudara hingga handai taulan. Tamu dari mana saja datang ke rumah-rumah warga Kenanga untuk bersilaturahmi sambil menikmati berbagai hidangan seperti suasana perayaan Lebaran. Seperti perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah yang dirayakan pada Sabtu 30 Juli 2022 sudah diperbolehkan, namun tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan wabah COVID-19. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Edwardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Edward. Ya, Pak. Terima kasih rekan Mei. Ya benar, memang saat ini di Kelurahan Kenanga atau bisa disebut Kampung Kenango di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, setiap perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram selalu dirayakan dengan tradisi seperti layaknya Lebaran Idul Fitri ataupun Idul Adha, di mana masyarakat setempat menyediakan ataupun menyambut kedatangan tamu-tamu, sanak saudara dan siapapun baik dikenal maupun tidak dikenal untuk datang bersilaturahmi ke rumah mereka dengan menyiapkan hidangan khas yang Lebaran maupun khas masyarakat setempat, seperti juga ada satu makanan khusus yaitu kue bolu kojo dan juga semacam hidangan menu ayam kampung di tim, yaitu sejenis ayam yang sudah dilunakkan dagingnya. Memang tradisi ini sempat selama 2 tahun terakhir ini ditiadakan karena wabah pandemi COVID-19, namun saat ini kan sudah mereda sehingga sudah diperbolehkan masyarakat menyelenggarakan kembali kegiatan 1 Muharram ini dengan secara terbuka. Seperti diungkapkan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama Kampung Kenango, yaitu Haji Suhardan atau Cidan. Beliau menjelaskan bahwa tradisi perayaan 1 Muharram ataupun Tahun Baru Islam ini secara besar-besaran di Kampung Kenango ini dilaksanakan sejak zaman leluhur ataupun orang tua mereka dahulu untuk mengenang hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah yang terjadi pada bulan Muharram. Kemudian oleh tokoh masyarakat dahulu, warga Kenanga dahulu, mereka juga dulu tinggalnya di pedalaman, di daerah pedalaman, namun mereka kemudian hijrah ke arah lebih ke depan ataupun ke jalan raya, dan hingga sekarang Kampung Kenanga berkembang menjadi kampung yang ramai ataupun sudah lebih modern, sehingga mereka mengangkat tradisi hijrahnya itu dengan merayakan setiap tanggal 1 Muharram ataupun Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam di Kenanga dirayakan dengan cara yang besar-besaran seperti suasana Lebaran. Atau Lebaran, kalau di sini nyebutnya Lebaran Kenango. Nah, memang selain diadakan acara silaturahmi ke rumah masyarakat, juga sebelumnya pada pagi hari diadakan acara seperti ceramah agama ataupun ceramah tausiah yang dengan cara mengundang ustadz dari luar, dari Jakarta. Untuk tahun ini mereka mengundang ustadz dari artis, yaitu dari Sulaiman, dan juga dari Habib Husain bin Umar Asegaf dari lokal dari kabupaten lain. Selain itu ada juga acara budaya lain. Setelah melakukan ritual doa segala macam, nanti ditutup dengan acara makan bersama yang disebut juga tradisi nganggung ataupun tradisi sepinus dulang. Jadi setiap rumah-rumah di sana ada menggunakan dulang, piring-piring atau dulang, kemudian membawa ke masjid untuk dimakan bersama-sama oleh para tamu ataupun undangan yang hadir di masjid untuk dimakan bersama-sama. Yang memang itu menjadi sebagai ikon bagi masyarakat Kabupaten Bangka, yaitu sepinus dulang. Selain itu, memang tadi saya bilang sebelumnya
ada semacam kue-kue khusus yang disediakan masyarakat, yaitu Blue Pujo, di mana kue ini sudah terbilang langka dan biasanya masyarakat membuat di acara-acara yang istimewa seperti 1 Muharram ini, di mana keistimewaan Blue Pujo ini apabila kita memakannya itu bisa bertahan kenyangnya meskipun tidak memakan yang lain. Demikian mungkin rekan Mei yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih rekan Edwardi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mewawancarai Wakil Ketua Panitia Pelaksana. Berikut tayangannya untuk Anda. Kan oleh orang-orang pendahulu kami. Ya, dulu kan ceritanya Kenangan ini kan kampungnya di agak ke dalam kan, agak di kampung istilahnya Kampung Lame disebutnya itu. Dan semenjak itu dikit demi dikit hijrah sampai di tempat sekarang yang ditempati oleh masyarakat lingkungan Kenanga disebutnya Kenanga. Dan terlihat juga mungkin dari sisi fisiknya ya, sisi fisiknya baik bangunan ataupun apa-apa ini perubahannya sangat beda sekali lah ini. Dan alhamdulillah, artinya mudah-mudahan hijrah itu membawa makna yang luar biasa bagi kami. Makanya kami menyelenggarakan kegiatan ini ya, salah satunya dalam rangka pertama kita memang melaksanakan syiar agamanya, karena memang kita perlu mentafakuri tentang hijrah Nabi ini. Yang keduanya juga kami berterima kasih lah dengan menyelenggarakan kegiatan ini, mudah-mudahan karena salah satu tujuan dari hijrah ini adalah silaturahmi, menguatkan ukhuwah. Nah, kebanyakan dari kegiatan kami ini adalah kalau dulu tuh kan keluarga dari mana-mana tuh datang, rombongan bawa dari mana-mana tuh, Bangka Belitung, bahkan dari Belitung juga, bahkan pernah dari luar kota, dari Jakarta, dari Bogor itu mereka datang ke kampung ini. Nah, artinya kita ingin menguatkan silaturahmi keluarga ini, ukhuwah ini, dan ya akhirnya dari mulut ke mulut bahwa orang-orang keluarga kita, sahabat-sahabat kita kan, ada itolan kita, kawan-kawan tuh ingin ya sama-sama lah, akhirnya yuk kita bersama-sama memanai hijrah ini khususnya di lingkungan Kenanga. Nah, itu yang menjadi pokok kami. Jadi kami ingin berterima kasih lah mungkin kepada orang-orang tua kami dulu ya, orang-orang dulu yang sudah menjalankan ini dengan tujuan yang mudah-mudahan mulia kan, sehingga memang diharapkan Kenanga ini menjadi berkah, rukun masyarakatnya. Harapannya seperti itu, walaupun memang ada ujian-ujian kan, tapi itu mereka sudah menanamkan begitu. Kawasan bumi perkemahan Jahitan Layar Kutai Lama telah tersedia toilet, pintu, musola, kafe, dan kamar pribadi. Bahkan ada dapur, gazebo, dan aula kecil yang bisa dijadikan tempat untuk mengadakan meeting. Setiap pengunjung bisa masuk ke area bumi perkemahan Jahitan Layar tanpa tiket alias gratis. Untuk camping per orangnya cukup membayar Rp20.000 untuk mendukung listrik dan air. Sedangkan bagi Anda yang ingin menginap di villa di sana dikenakan tarif Rp500.000 per malamnya di weekday dan Rp750.000 per malam untuk weekend atau akhir pekan. Untuk mengetahui bagaimana keseruan nongkrong di negeri Jahitan Layar Kutai Lama ini, kita sudah terhubung dengan Nefrianto Hardi Prasetyo, wartawan Tribun Kaltim, yang akan menyampaikan informasinya. Silahkan rekan Nefrianto. Cek. Ya. Selamat sore, Tribuners juga rekan Mei. Berikut saya utarakan ya adanya kawasan wisata baru yang juga asik buat nongkrong, juga sangat recommended ya untuk dikunjungi baik perorangan, keluarga maupun secara berkelompok ya. Misalnya orang kantor untuk mengunjungi negeri Jahitan Layar ini sangat bisa direkomendasikan. Dan lokasinya bumi negeri Jahitan Layar ini merupakan bumi perkemahan. Juga ada kafe dan ada semacam villa ya di kawasan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di mana Sanga-Sanga itu sendiri juga disebut sebagai Kutai Lama karena sejarahnya itu membuktikan bahwa itu dinamakan Kutai Lama karena Kutai Kartanegara itu salah satu kawasan yang bersejarah terdapat kerajaan tertua di Indonesia, di Nusantara. Oleh karena itu kawasan Kutai Kartanegara khususnya Anggana ini dinamakan Kutai Lama. Dan di negeri Jahitan Layar ini jika kita menuju dari kota tepian Samarinda itu sekitar 1,5 jam ya
untuk menuju ke sana karena kawasannya antara perbatasan Kota Samarinda juga Kukar dan Muara Badak itu satu-satunya jalur yang bisa dicapai dari jalur darat itu dari Samarinda. Kemudian jalur sungai ada, hanya saja jarang ya angkutan yang bisa ke sana untuk dari kapal sungai. Bisa saja kapal wisata hanya itu per periode seminggu sekali, dan itu juga harus di booking per kelompok gitu. Kemudian Negeri Jahitan Layar ini awalnya sebagai tempat persinggahan dan salah satu jalur dari rute para pehobi sepeda ya, atau disebut akrabnya sebagai goeser, dan kawasannya kan cukup ekstrim ya, belum ada dicor jalannya, jadi itu sangat strategis sekali untuk tempat untuk goes atau bersepeda lintas alam. Dan memang sudah rutin sejak sekira di bawah tahun 2017 itu sudah digunakan untuk selalu para pesepeda untuk goes menempuh kawasan Negeri Jahitan Layar yang juga dulu namanya Bukit Teletubbies. Kenapa dikasih nama Bukit Teletubbies? Karena kita ingat ya film anak-anak Teletubbies itu ada bukit, kemudian juga ada rumput, juga ilalangnya. Nah, sama di sini ini juga kurang lebih seperti itu. Satu bukit di kawasan Negeri Jahitan Layar itu bukit, di atasnya itu banyak rumput-rumput dan ilalang. Kemudian betul-betul kita memandang ke bawah itu pemandangan sekitar Delta Mahakam, yaitu Sungai Mahakam yang menuju laut, kawasan Muara Brau dan Kutai Kartanegara juga Sungai Mahakam. Dan di mana di Negeri Jahitan Layar ini juga bisa nongkrong sekaligus menikmati kuliner mulai dari kopi, minuman, dan snack. Kemudian untuk menginap sendiri di situ harganya sendiri di villa per hari itu jika di hari biasa 500.000, kalau di weekend itu 750.000 per villanya. Sekarang itu sudah ada tersedia 4 villa yang bisa untuk menginap. Dan pengunjung di sini rata-rata anak muda, dewasa, anak-anak bersama keluarga juga sering hadir di sini. Dan sama seperti yang dulu ya, namanya Bukit Teletubbies, ketika sudah dibuat jadi Negeri Jahitan Layar, ada villa, ada dapur, ada kafe, ada toilet, kemudian musola, itu tetap antusias dikunjungi pengunjung dari sekitar Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan sekitarnya. Dan pemilik ataupun owner, juga pengelola di Negeri Jahitan Layar mengungkapkan hal itu bahwa setiap hari itu ada pengunjungnya, dan syukurnya ketertarikan orang itu juga dilayani dengan baik, di mana di sini ada sejumlah karyawan yang dipekerjakan, merupakan warga-warga penduduk dari sekitar kawasan Desa Anggana, Kutai Lama, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dan untuk masuk ke Negeri Jahitan Layar ini tidak dipungut biaya tiketnya, hanya nanti tinggal bayar makanan, snack, minuman, makanan berat maupun fasilitas yang lain. Demikian rekan Mei, jadi Negeri Jahitan Layar ini sangat rekomendasi lah, dinikmati kapanpun. Terima kasih Tribuners. Baik, terima kasih rekan Nefrianto Hati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Pembukaan Likupang Tourism Festival 2022 yang dilaksanakan di Pantai Paal, Likupang, Minahasa Utara berlangsung sangat meriah. Ribuan pengunjung dan masyarakat memadati event tahunan Likupang Tourism Festival 2022 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Event ini berlangsung selama 3 hari mulai 29 Juli hingga 31 Juli mendatang. Likupang Tourism Festival 2022 dibuka secara langsung oleh Menparekraf Sandiaga Uno yang didampingi oleh istrinya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fistel Mukuan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Fistel. Ya, terima kasih rekan Mei. Memang ini Likupang Tourism Festival 2022 dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Dan ini sudah kedua kalinya event tahunan, dan ini sudah kedua kalinya. Dan event ini mendapat respon yang sangat baik dari Menteri Menparekraf
Bapak Sandiaga Uno karena baru event tahunan yang kedua kalinya, baru berusia 2 tahun, namun sudah masuk ke event nasional yaitu Karisma Event Nusantara tahun 2022. Nah, event Likupang Tourism Festival 2022 ini akan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 29 hingga 31 Juli 2022. Nah, event ini dibuka langsung oleh Bapak Sandiaga Uno selaku Menparekraf yang didampingi bersama istri. Bukan hanya itu, hadir juga dari jajaran Kemenko Marves, dan Menteri Sandiaga Uno menyampaikan kali ini dari kementerian hadir full tim untuk melihat langsung event Likupang Tourism Festival 2022 yang dilaksanakan di pembukaan di Pantai Pal, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Nah, untuk event ini untuk tahun pertama baru dilakukan di Pantai Pal, tapi untuk tahun 2022 ini sudah lebih dikembangkan, sudah ada di Pantai Pulisan yang memang hanya sekitar sangat berdekatan dengan Pantai Pal. Nah, di event ini dari Ketua Panitia Joce Denga, dia menyampaikan selama 3 hari ini ada berbagai lomba, di antaranya lomba perahu hias, di sana ada lomba batobo dan ada lomba kolintang, dan kolintang ini akan dilaksanakan di Pantai Pulisan, dan ada juga banyak pelaku-pelaku UMKM. Nah, dalam pembukaan ini ada dari marinir yang turun langsung memeriahkan dengan kapal atau perahu dengan memperlihatkan keunggulan-keunggulan mereka di laut. Nah, Likupang ini adalah salah satu destinasi pariwisata super prioritas di Republik Indonesia dari 5 destinasi pariwisata super prioritas. Bagi Bupati Minahasa Utara, Pak Jone Ganda, event ini akan dikembangkan setiap tahun, dan Bupati Jone Ganda berharap agar event ini juga bisa selalu ditunjang oleh dari Kementerian Pariwisata agar bisa sejajar dari destinasi wisata lainnya yang ada di Indonesia. Dengan adanya event ini, Bupati menyampaikan Minahasa Utara, khususnya Likupang ini akan lebih dikenal masyarakat luas hingga ke internasional. Dengan begitu, Bupati berharap agar masyarakat terus menjaga keindahan alam. Dan ada sedikit pesan dari Bapak Menteri Sandiaga Uno agar masyarakat khususnya di Desa Likupang agar menjaga sampahnya, agar tidak dibuang sembarangan untuk menjaga kecantikan wisata alam yang ada di Likupang ini. Dan kehadiran Bapak Sandiaga Uno ini memang lebih unik karena disambut langsung oleh tarian adat Minahasa yaitu Kabasaran. Dan sebelum memang kedatangan Pak Sandi, lokasi di Pantai Pal ini sudah disterilkan oleh dari Brimob. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Fistel atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menparekraf serta Bupati Minahasa Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Sudah membuka dan melepas tukik dan melihat pameran dan pagelaran ekonomi kreatif Likupang yang memang sangat sensasional dan fenomenal. Mari kita terus kembangkan dan sukses untuk Likupang Tourism Festival. Saya lihat semangatnya ini sangat membara ya dari masyarakat, dan kelihatannya target kita untuk selesaikan ini 2024 dan menciptakan 1,1 juta lapangan kerja tahun ini, dan 2024 4,4 juta lapangan kerja bisa kita realisasikan. Terima kasih Pak Bupati. Mungkin Pak Bupati ada tambahan, silakan. Terima kasih Mas Menteri. Kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sekali lagi pertama menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Oli Dondo Kambe, Pak Stephen Kandung yang terus juga mendukung kami, dan tentunya melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga kami banyak diberikan bantuan
Dan kami juga berharap bahwa pengembangan destinasi super prioritas Likupang ini seperti yang saya sampaikan bahwa akan mengejar ketertinggalan popularitas serta fasilitas yang sama dengan 4 destinasi super prioritas yang lain. Dan saya sangat yakin juga dari kementerian juga akan mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Nanti kami juga akan ikut mendukung sehingga Likupang ini bukan hanya dikenal di Indonesia tetapi juga bisa di mancanegara. Terima kasih. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mercedes Sirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.